Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pilihan penyelesaian sengketa kelas J yang terdiri dari anggota saya Fatina Jiba sebagai mediator, Saya Ardelia Kita sebagai Nyonya Erlina. Saya Suni Kandi sebagai Dokter Carmila. kami di sini akan mempraktikkan proses mediasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, perkenalkan, saya Fatina Jiba, bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi ini. Terima kasih kepada Ibu Erlina dan Ibu Carmila yang telah meluangkan waktu dan bersedia hadir pada hari ini. Tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk menyelesaikan persoalan secara damai melalui musyawarah, demi kepentingan bersama dan untuk menghindari konflik yang berlarut-larut. Saya sangat mengapresiasi komitmen kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Sebagai mediator, peran saya adalah netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Tugas saya adalah memfasilitasi komunikasi agar berjalan dengan baik, terbuka, dan saling menghargai. Segala hal yang dibicarakan di dalam ruangan ini bersifat rahasia, kecuali jika ada kesepakatan bersama untuk menyampaikan keluar. Sebagai dasar, proses ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, khususnya pasal 14 mengenai prinsip kerahasiaan serta prinsip netralitas mediator. Walaupun kita berada di jalur non-litigasi, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan untuk menjamin keadilan dan kenyamanan selama proses ini berlangsung. Tahapan mediasi akan kita lalui bersama-sama, mulai dari penyampaian pendapat masing-masing pihak, diskusi bersama, hingga perumusan kemungkinan solusi. Jika diperlukan, saya juga akan mengadakan kaukus, yaitu pertemuan secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk menggali lebih dalam pandangan atau kepentingan yang mungkin belum dapat disampaikan secara terbuka. Namun, ini hanya akan dilakukan jika dianggap perlu dan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Proses mediasi ini dirancang agar berlangsung secara efisien namun menyeluruh. Secara umum, kita akan meluangkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam untuk setiap sesi. Dan jika belum tercapai kesepakatan, kita dapat menjadwalkan pertemuan lanjutan sesuai kenyamanan kedua belah pihak. Selama proses mediasi ini, saya harap kita semua dapat menjaga tata tertib perundingan, berbicara secara bergantian, tidak saling memotong, serta menyampaikan pendapat dengan tenang, dan penuh rasa hormat. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah Ibu Erlina dan Ibu Carmila setuju dengan penjelasan tersebut dan bersedia melanjutkan proses mediasi ini? Ya, saya setuju Baik, saya dan setuju. bersedia. Saya bersedia. Silakan Ibu Erlina. Saya persilakan untuk menyampaikan duduk perkara dari sudut pandang Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Mediator. Saya datang ke sini bukan untuk mencari masalah dengan Ibu Carmila. Tapi saya mohon keadilan untuk anak saya, Anissa. Anak saya adalah anak satu-satunya, Ibu. Sejak kecil, Anissa bercita-cita menjadi seorang perawat. Dia belajar sangat keras, lalu mendaftar ke STK 2A karena katanya sekolah ini adalah sekolah perawat terbaik. Waktu saya lihat dia dinyatakan lulus tes tulis, kami sekeluarga sangat bersyukur luar biasa. Saya sudah bercerita ke saudara, ke tetangga, bahkan arisan, bahwa anak saya Anissa telah diterima. Tetapi semua harapan itu runtuh karena satu hal yang tidak pernah kami ketahui, yaitu terkait tinggi badan. Yang menyakitkan, dari awal kami tidak pernah tahu kalau ada syarat terkait tinggi badan. Bahkan di website STK 2A pun tidak ada. Kalau kami tahu dari awal, tentu kami akan mempertimbangkan sebelum mendaftar. Ini menurut saya tidak adil dan tidak transparan, Ibu Carmila.
Kami tidak pernah satu kali pun disebut di website tentang syarat minimal 155 cm. Dan sekarang anak saya Anissa kehilangan semangat hidup. Itu yang paling menyakitkan sebagai orang tua. Anak saya Anissa menjadi stres, Ibu Karmila, karena dia merasa gagal. Padahal ini adalah cita-citanya sejak kecil. Dan saya sebagai orang tua merasa anak saya dipermainkan. Dan terus terang, saya malu di hadapan teman-teman saya. Saya sudah bilang bahwa anak saya telah diterima di sekolah perawat ternama. Saya sudah mencoba menyampaikan dengan baik, saya kirim surat ke pihak STK 2A, berharap ada penjelasan, namun bahkan sampai hari ini tidak ada jawaban. Bahkan sekedar klarifikasi pun tidak ada. Dan saya merasa kami orang tua dianggap tidak penting. Anissa juga merasa dipermalukan seolah-olah dia tidak pantas hanya karena tubuhnya tidak cukup tinggi. Jadi begini Bu Kamila, kalau sampai anak saya Anissa tidak bisa melanjutkan kuliah di STK 2A pada tahun ajaran ini, padahal dia sudah lulus ujian akademik, dan hanya gagal karena syarat yang tidak diumumkan, saya tidak akan diam saja. Saya sudah pertimbangkan untuk menyampaikan kasus ini ke media massa. Banyak media massa sekarang yang terbuka untuk mengangkat isu-isu seperti ini tentang ketidaktransparan informasi penerimaan mahasiswa, soal diskriminasi fisik, soal ketidakadilan terhadap calon siswa berprestasi. Saya tahu betul bagaimana dunia digital bekerja sekarang. Saya tidak ingin menjatuhkan nama baik kampus, tapi saya juga tidak bisa membiarkan anak saya terluka diam-diam. Dari saya cukup, Ibu Mediator. Terima kasih Ibu Erlina. Saya persilakan Ibu Karmila untuk menanggapi. Terima kasih Ibu Erlina. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan bahwa saya sangat memahami kekecewaan Ibu sebagai orang tua. Saya juga seorang ibu dan saya bisa merasakan betapa pedihnya melihat anak kita kecewa setelah berharap begitu besar dari cita-citanya. Saya juga turut prihatin mendengar bahwa Anissa sampai kehilangan semangat. Itu hal yang paling menyentuh bagi pribadi saya dari ibu yang disampaikan tadi. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya kami menerima komplain seperti ini, dan itu menjadi pukulan untuk kami di manajemen ST2K. Website kami memang sudah lama ya diperbarui secara menyeluruh, dan sayangnya beberapa informasi penting termasuk syarat tinggi badan memang tidak tercantum di sana. Dan ini adalah kekeliruan institusi kami, dan saya mengakui itu sepenuhnya. Namun, perlu juga disampaikan bahwa syarat tinggi badan ini bukan semata-mata kebijakan dari pihak sekolah kami. Ini merupakan standar profesi yang sudah lama diterapkan di dunia keperawatan. Karena profesi keperawatan ini menuntutkan kesiapan fisik tertentu, karena perawat seringkali mengangkat pasien berdiri berjam-jam atau menangani situasi darurat yang tidak pernah kita duga. Fisik yang harus digunakan. Dan mengenai ancaman ibu untuk bawa kasus ini ke media, saya mohon pertimbangannya kembali. Karena ini bukan karena kami takut disorot, tapi karena kami ingin menyelesaikan ini secara bermartabat dan dengan jawab terbuka, bukan dengan konflik. Media bisa saja menyederhanakan narasi ini menjadi narasi yang menimbulkan stigma-stigma negatif yang baru. Memperbaiki hari itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Karmila. Jadi poin utamanya di sini adalah kurangnya informasi mengenai syarat tinggi badan. Ibu Erlina merasa tidak diberikan informasi yang lengkap dan pihak STK 2A bersedia mengakui kekurangan dalam publikasi tersebut. Sebagai catatan, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, Pasal 3 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan publik wajib menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Hal ini penting
agar tidak terjadi ketimpangan hak calon mahasiswa. Ibu Erlina, apa harapan Ibu dari pertemuan ini? Baik, saya ingin anak saya Anissa tetap bisa kuliah di STK 2A. Kalau tidak bisa, saya minta penjelasan resmi dan minimal ada bentuk tanggung jawab dari kampus atas ketidakjelasan informasi ini. Itu saja, Ibu Mediator. Ibu Karmila, adakah kemungkinan STK 2A bisa memberikan alternatif atau rekomendasi bagi Anissa agar cita-citanya tidak terhenti? Tentu saja, Ibu, tentu saja. Kami juga memiliki program tas dan aplikasi kesehatan yang tidak mensyaratkan tinggi badan dan kami bisa membantu proses terhadap orangnya tanpa biaya tambahan jika Anissa berkenan. Kami juga siap memberikan surat resmi berisi klarifikasi dan memberikan permintaan maaf terkait kurangnya kuantitas di website. Begitu, Ibu. Ya, kalau memang ada program lain yang bisa membuat anak saya Nisa tetap berkarya di dunia kesehatan, saya akan membicarakannya dengan anak saya. Tapi saya harap STK 2A benar-benar memperbaiki sistem informasinya, Bu. Karena kekecewaan ini tidak ringan bagi kami. Baik, Ibu. Terima kasih atas sarannya. Akan kami perbaiki untuk kedepannya. Baik, terima kasih Ibu Karmila dan Ibu Erlina. Dari sini saya telah mencatat beberapa kesepakatan yang telah terjadi selama kita berdialog. Kita sudah capai kesepakatan yang pertama, STK 2A akan memberikan surat klarifikasi dan permintaan maaf resmi. Yang kedua, informasi persyaratan akan diperbarui secara terbuka di website. Yang ketiga, STK 2A menawarkan jalur alternatif yang sesuai bagi Anissa. Keempat, Ibu Erlina akan berdiskusi kembali dengan Anissa mengenai alternatif tersebut. Hal ini selaras dengan semangat asas keadilan dan kemanfaatan dalam hukum administrasi pendidikan, serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12 dan Pasal 13 yang menjamin hak atas pendidikan dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Apakah kedua belah pihak sepakat? Ya, saya sepakat, Ibu. Sepakat, Ibu. Sepakat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erlina dan Ibu Karmila atas kesediaan berdialog secara terbuka dan saling menghormati. Saya harap hasil dari mediasi ini bisa menjadi jalan tengah yang adil dan bermanfaat. Semoga Anissa tetap semangat dalam mengejar cita-citanya dan pihak STK 2A juga semakin baik dalam memberikan layanan informasi bagi calon mahasiswa di masa depan. Dengan ini, mediasi ini resmi ditutup. Semoga kesepakatan ini membawa manfaat dan kedamaian untuk semua pihak.